Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Novridasari dari Manajemen 2, NIM 19220118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup MSDM, yaitu merupakan suatu proses pengarahan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan dan pengembangan. Ruang lingkup MSDM itu suatu proses sistematik untuk membawa perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedua, menganalisis jabatan dan pekerjaan. Yang ketiga, perekrutan dan seleksian karyawan. Perbedaan MSDM dengan personalia. MSDM adalah penarikan, seleksi, pengembangan, dan pemeliharaan penggunaan SDM untuk mencapai tujuan-tujuan baik individu maupun organisasi. Manajemen personalia yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan kepada organisasi suatu kerja yang efektif. Perencanaan SDM adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam dan keluar organisasi itu sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk mempergunakan SDM seefektif mungkin agar memiliki jumlah pekerja yang memenuhi persyaratan kualitas dalam mengisi posisi yang kosong. Syarat-syaratnya, yang pertama harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang SDM, harus mampu membaca situasi SDM masa kini, mampu memperkirakan meningkatnya SDM dan teknologi masa depan. Analisis pekerjaan, suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain untuk tujuan manajemen itu sendiri. Jadi aspeknya, yang pertama uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, spesifikasi orang, jenis-jenisnya dari analisis pekerjaan. Yang pertama, analisis pekerjaan tradisional, analisis pekerjaan yang berorientasikan hasil. Penarikan tenaga kerja merupakan proses pencarian atau pemikatan para calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang dituntut suatu pekerjaan itu sendiri. Proses penarikan tenaga kerja, yang pertama penentuan dasar rekrutmen, penentuan sumber rekrutmen. Seleksi tenaga kerja merupakan proses yang menentukan dan pemilihan orang atau orang-orang dari sekelompok pelamar yang melalui tahapan tes. Tujuan seleksi di sini adalah mendapatkan tenaga kerja yang tepat untuk memangku suatu jabatan tertentu. Jadi faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi, yang pertama kondisi penawaran tenaga kerja, faktor eksternal organisasi, perangkat organisasi, dan ada juga langkah-langkah proses seleksi dimulai dari penerimaan lamaran dan berakhir dengan keputusan lamaran tersebut. Proses seleksi yang pertama ada tes kepribadian, tes pengetahuan, tes pelaksanaan pekerjaan, dasar kebijakan, pendekatan proses seleksi, dan teknik seleksi menggunakan wawancara, teknik seleksi menggunakan pusat penilaian. Dan program orientasi merupakan penugasan kembali dari seseorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Tujuannya untuk menempatkan orang yang tepat dan jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya sehingga sumber daya manusia yang ada menjadi produktif. Hubungan kerja atau PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab gitu. Yang pertama, selesainya perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja melakukan kesalahan berat, pekerja melanggar perjanjian kerja, pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya. Jadi jenis-jenisnya ada, yang pertama pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dan prosedurnya, pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja, pemutusan hubungan kerja demi hukum, dan pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi memberikan kewenangan pada karyawan, memberi kesempatan pada individu untuk mengontrol karir mereka serta untuk mengembangkan pola kehidupannya. Kompensasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Dan karir, pengembangan karir, dan manajemen karir.
merupakan pengolahan karir penting bagi karyawan dan organisasi itu sendiri. Bagi karyawan, pengolahan karir akan menjadi motivasi dalam bekerja dan mengembangkan diri, sedangkan bagi organisasi, manajemen karir akan membantu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia untuk masa yang akan datang. Motivasi berprestasi adalah usaha dan keyakinan individu untuk mewujudkan tujuan belajar dengan standar keberhasilan tertentu dan mampu mengatasi segala rintangan yang menghambat pencapaian tujuan. Bentuk-bentuknya yang pertama, kompensasi bentuk uang, pengarahan dan pengadilan, penempatan pola kerja dan efektif, kebajikan, kepuasan kerja. Di sini adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap berbagai faktor pekerjaan. Fungsi kepuasan kerja yang pertama untuk meningkatkan disiplin bekerja dalam bekerja, untuk meningkatkan semangat kerja dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Sedangkan stres adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian, perselisihan dalam pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dalam suatu organisasi karena adanya hambatan atau perbedaan komunikasi, persepsi, status, nilai, tujuan, dan sikap. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang mengadakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Fungsinya yang pertama, perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi, alat pengorganisasian anggota, menguatkan nilai-nilai dalam organisasi, mekanisme kontrol perilaku, mendorong dan meningkatkan kinerja ekonomi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Audit. Di sini audit sumber daya manusia adalah proses pemeriksaan dan penelitian secara sistematis, objektif, komprehensif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang berpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Manfaat di sini dari audit, yang pertama mengidentifikasi kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara anggota-anggota Departemen Sumber Daya Manusia, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Dan yang terakhir, pemeliharaan SDM, suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjaga karyawannya dan mempertahankan kondisi fisik dan jiwa tenaga kerjanya dalam melakukan pekerjaan untuk menggapai visi dan misi perusahaan itu sendiri. Jadi tujuan darinya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan itu sendiri, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, memberikan ketegangan, keamanan, dan kesehatan karyawan itu sendiri, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, kemudian memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan itu. Kemudian ada juga metode yang pertama, komunikasi, insentif, program kesejahteraan karyawan itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya Winda Robirdasari. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.